Padahal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mengajarkan satu hal yang sangat penting untuk kita, yaitu tidak semua murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam bentuk musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin dimanapun kalian berada, semoga kita berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal, tema yang sangat begitu penting, yaitu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka terhadap hambanya. Mengapa kita perlu banget mengetahui satu hal ini? Karena ketika hidup kita berada di dalam naungan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sejatinya hidup kita sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita sudah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita tidak di dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidup kita tidak dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan berjalan begitu saja. Langkah kaki kita akan berjalan tanpa arah, sehingga ketenangan di dalam diri kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita begitu banyak apa yang kita inginkan di dalam dunia dan tercapai semua apa yang kita inginkan, walaupun kita banyak harta di dalam kehidupan kita, walaupun kesuksesan setiap hari selalu datang terhadap kita dan kita dijauhkan dari ujian, tetapi ketika hidup kita tidak di dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan itu tidak akan ada, ketenangan itu tidak ada di dalam hati kita. Maka apalah daya ketika ketenangan di dalam hati kita disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harta yang kita miliki, tentu segala fasilitas yang kita punya itu tidak ada artinya, karena ketenangan sejati itu adalah ketika kita mempunyai ketenangan di dalam hati kita. Ketika hidup kita tanpa bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hidup kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti halnya ketika seekor anak ayam tanpa induknya, bingung mencari arah jalan kemana, bingung tanpa ada bimbingan ataupun tanpa ada penjagaan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum langkah kita jauh dari itu semua, maka kita perlu hati kita perlu menyadari akan tanda-tanda ini. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan, ataupun jangan sampai kita termasuk dalam kehidupan yang ditinggalkan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya seorang muslim setiap apa yang ia lakukan, aktivitas yang ia lakukan di dunia, sejatinya semua apapun yang ia lakukan, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam berkeluarga, di dalam belajar, ataupun hal-hal kecil di dalam kehidupannya, itu harus bermuara pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah ada keberkahan yang Allah berikan terhadap kita. Tetapi ketika kita tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan yang ada di dalam hidup kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keberkahan itu dihilangkan di dalam hidup kita, mau sebanyak apapun harta yang kita miliki, mau fasilitas apapun yang kita punya, tetapi keberkahan telah dicabut, maka tidak ada rasa kenikmatan di dalamnya, tidak ada rasa ketenangan di dalamnya. Tetapi ketika Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita, walaupun harta kita sedikit, walaupun kita hidup di dalam kesederhanaan, dan walaupun semua yang kita inginkan cuman sesuatu hal yang tidak ada lebihnya gitu, cuman cukup untuk hari itu. Tetapi ketika Allah memberikan keberkahan, maka itu akan terasa begitu nikmatnya, akan terasa begitu enaknya. Makanya di dalam setiap aktivitas, segala aktivitas yang kita lakukan, sejatinya seorang mukmin harus bermuara pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah adalah sumber segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan terhadap kita, sehingga kita dijauhkan dari kemadaratan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Artinya setiap apa yang kita lakukan di dunia
kita harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap apa yang kita lakukan di dunia, aktivitas apapun yang kita lakukan, itu harus Allah rela terhadap kita. Itu harus bahwasanya Allah senang terhadap apa yang kita lakukan, walaupun manusia tidak menyukainya. Karena ketika kita tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada di dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tanda-tanda satu ini, tanda-tanda bahwasanya Allah benar-benar murka terhadap hambanya. Allah sudah benar-benar tidak peduli lagi sama kehidupan kita. Lalu apa tanda ataupun ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mempedulikan hidup kita, sudah mengabaikan hidup kita, dan Allah benar-benar benci terhadap apa yang kita lakukan? Maka ciri daripada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengabaikan hidup kita adalah yaitu ketika kita diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj berarti Allah memberikan rezeki, kemudahan di dalam hidup kita secara terus-menerus, tetapi kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kenikmatan yang Allah berikan terhadap kita justru akan membinasakan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan pada mereka, tidak mau mengindahkan peringatan tersebut, Allah buka pada mereka segala pintu nikmat sebagai bentuk istidraj pada mereka, sampai mereka berbangga akan hal itu dengan sombongnya. Kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba, lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berada di dalam kesuksesan yang sangat tinggi di dunia, jabatan kita tinggi, kekayaan kita luar biasa, fasilitas kita banyak, segala apapun yang kita lakukan dimudahkan di dalam urusan dunia, tetapi kita tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dalam melaksanakan sholat ataupun yang lainnya, itu membuktikan bahwasanya kita sedang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu justru kenikmatan yang kita miliki akan membinasakan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberikan hal seperti itu, karena itu sudah membuktikan bahwasanya Allah sudah benci terhadap hidup kita. Allah sudah tidak peduli dalam hidup kita, sehingga Allah murka terhadap hidup kita. Kenapa Allah sampai murka terhadap hidup kita? Kenapa Allah sampai benci terhadap hidup kita ketika kita diberikan istidraj? Karena ketika kita diberikan istidraj, kita seenaknya dalam berbuat dosa. Kita merasa biasa ketika melakukan dosa. Ketika kita melarang aturan Allah Subhanahu wa taala dan hati kita tidak merasa bersalah terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu sudah benar-benar di dalam kebencian yang sangat luar biasa. Makanya kenapa istidraj ini termasuk salah satu hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan maksiat begitu ringan, ketika hati kita lagi tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, ketika ayat Al-Quran tidak lagi mengunggah kehidupan kita, tidak lagi mengutik hati kita, ketika peringatan agama terasa mengganggu, maka itu alasan mengapa Allah benar-benar sudah murka terhadap hidup kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah murka Allah Subhanahu wa taala yang sangat paling halus. Inilah murka Allah Subhanahu wa taala yang sangat mematikan. Allah tidak mencabut rezeki kita, Allah tidak menghilangkan jabatan kita, Allah tidak mengganggu kenyamanan kita. Tetapi Allah memberikan
rezeki yang begitu besar terhadap kita. Allah memudahkan setiap urusan yang kita lakukan. Dan kita tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan jebakan halus dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita anggap nikmat padahal itu adalah penyiksaan yang sangat panjang kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan musibah, masalah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, dan kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang kita lakukan di dunia, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada ketika kita diberikan harta yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah iri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka yang diberikan harta yang banyak. Tetapi mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi irilah terhadap orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ujiannya begitu banyak. Irilah terhadap orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa seorang mukmin harus lebih takut diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ujian. Karena ujian akan membawa kita terhadap taubat, sedangkan kenikmatan ataupun istijrod akan membawa kita terhadap kebinasaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rezeki kita banyak dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya bahwasanya hidup kita sudah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tandanya kita sudah berada di dalam naungan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di dalam pengabaian Allah Subhanahu wa taala, sehingga keurusan hidup kita dibiarkan begitu saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Semoga kita selalu ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita senantiasa di dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini mengingatkan kita di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.